Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pagi hari ini kita membawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan Dia lewat setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, sungguh kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bisa lagi beribadah bersama-sama Tuhan secara online Tuhan, dan dialah Tuhan saat ini Tuhan kami meminta pimpinan Tuhan. Tuhan tolong kami dimanapun kami berada Tuhan, kami yang ada di rumah kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu akan Engkau, kami haus akan hadirat-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar supaya setiap kami yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, kami boleh merasakan jamahan Tuhan, kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami yang sakit Tuhan, kami dijamah dan disembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami ya Tuhan, lewat penyembahan kami ya Tuhan, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, baik dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat memperhatikan anak-anak-Nya. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Hanya Engkau yang kami perlukan ya Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya Tuhan. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat kami cinta Tuhan, Kau sangat ku cinta Tuhan, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Oh, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu baik.
Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita berikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, tak pernah berakhir kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak. Haleluya. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau sangat baik ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terimalah sembah kami pagi hari ini ya Tuhan. Terimalah pujian hormat kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah yang mulia. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh mulia Engkau ya Tuhan. Haleluya. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Kami perlu Kau ya Tuhan. Kami perlu Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Sungguh kami mengagumi Tuhan. Sungguh kami sangat mengagumi akan kebesaran-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu bergantung hanya kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap apa yang kami hadapi Tuhan saat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkaulah satu-satunya penolong kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita berikan pengagungan kita kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji-muji Tuhan, karena kita percaya bahwa ada kuasa dalam setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Allah yang sangat baik ya Tuhan. Allah yang sungguh dahsyat Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habis
hadapan kemuliaan-Mu ku datang menyembah, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi kita serukan, Engkau sungguh baik. Engkau baik, amin. Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Selama-lamanya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur atas apapun yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap apa yang kita alami sampai saat ini. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan bahwa Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kita membuka hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami, berkati hamba-Mu yang kami isi hari ini. Firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh memberkati setiap kami, mengampuni kami berada Tuhan, menguatkan kami, menegur kami Tuhan, memperbaiki kelakuan kami, untuk kami semakin indah di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kau. Kaulah segalanya di dalam hidup.
kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segala-Mu di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya. Amin Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Hati kami mau ditutup oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapa-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Walaupun banyak hal yang di luar kemampuan kami Tuhan, bahkan banyak hal di luar keinginan kami Tuhan, tapi kuasa-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah di hadapan Engkau, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin kami supaya kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya Tuhan. Amin. Shalom Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita mesti harus online lagi, tapi nggak masalah karena kuasa Tuhan itu tidak pernah dibatasi. Sebenarnya kalau kita bicara masalah ibadah online, surat-surat Paulus itu juga online tuh Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Paulus tidak langsung berhadapan muka, tapi dengan surat dia berikan kepada berbagai macam
macam jemaat, 13 jemaat. Sama halnya dengan sekarang saat ini. Mungkin kita tidak melakukan secara on-site, tapi secara online. Puji Tuhan. Bapak-bapak, ibu saudara sekalian, gereja kita itu sedang diberkati luar biasa. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang boleh menikmati rasanya COVID-19 Omicron ya. Termasuk saya juga. Tapi puji Tuhan saya sudah melewati itu, dan puji Tuhan juga Ibu Gembala sudah melewati semuanya itu, luar biasa. Pak Semi juga saya yakin sudah melewati semuanya itu. Johan sekarang masih dalam masa pergumulan, kita akan doakan terus. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, justru pada saat seperti ini, kita sebagai pelayan Tuhan boleh mengatakan kita pernah melakukan itu, tapi Tuhan yang menolong dan menguatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak-bapak, ibu sekalian, tahun ini temanya itu adalah the year of resurrection atau tahun pemulihan. Kalau kita bicara pemulihan, berarti kita mesti harus tahu dulu keadaan awalnya itu seperti apa. Ya nggak Bapak-bapak sekalian. Kita harus tahu dulu kenapa kita mesti dipulihkan. Dipulihkan untuk menjadi seperti apa. Kita harus tahu dulu tentang ini. Atau mungkin ada beberapa orang yang berpikiran begini, pemulihan ini karena kita barusan ini badai COVID yang begitu luar biasa, di mana kita yang biasanya onsite jadi online, kemudian sekarang kita harus baru mau mulai onsite lagi, kita mesti online lagi, sehingga kita merasa bahwa kita harus dipulihkan. Mungkin ada yang berbicara seperti itu. Tapi bapak-bapak ibu sekalian, yang ingin saya katakan saat ini adalah tahun pemulihan. Pemulihan tidak hanya karena COVID-19, enggak. Pemulihan karena kita memang ingin masuk dalam rencana Allah sejak awal. Sejak awal, bapak-bapak ibu sekalian. Ya. Kalau kita bicara pemulihan, dan saat ini subtemanya adalah pikiran, pemulihan pikiran, kita akan bicara masalah surat Filipi. Mungkin ini sudah di luar kepala, Filipi 4 ayat 8. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin memberikan latar belakangnya dulu. Filipi itu apa sih, Bapak? Filipi itu adalah sebuah kota, ya, dia banyak sekali di sana itu dikirimin surat, seperti surat-surat kepada Efesus, Kolose, Filemon, yaitu dari penjara. Tapi di Filipi ini sebenarnya orang Yahudinya itu nggak banyak. Bapak-bapak ibu sekalian, itu di dalam Kisah Rasul 16 ayat 13 dikatakan bahwa Paulus tentang perjalanannya di Filipi, dia mengatakan dia sedikit sekali menjumpai rumah ibadat Yahudi. Jadi yang ada itu adalah orang-orang yang beriman dari sana, mungkin sudah orang Yunani atau mungkin orang Yahudi, tapi dia nggak tahu. Ini adalah latar belakang dari Filipi, kota Filipi. Nah, kalau kita bicara, tema kita adalah Filipi 4 ayat 8. Saya rasa kita semuanya udah hafal. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau Paulus mengatakan jadi akhirnya, berarti ini adalah satu kata kesimpulan dari apa yang Paulus tuliskan. Kesimpulannya ada di sini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kalau kita bicara masalah pemikiran, setiap orang punya hal yang berbeda, Bapak-bapak sekalian. Ya. Sebagai salah satu contoh, dalam menyikapi COVID itu jelas terlihat, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ada beberapa orang yang berpikiran, aduh, kalau saya kena COVID, berarti saya tuh banyak dosa. Terus ada yang punya pikiran, saya nggak kena COVID karena saya hidup berkenan. Kadang-kadang kita punya pikiran seperti itu. Nah, sekarang yang
Jadi masalah pikirannya itu benar atau enggak? Ketika kita sedang mengalami sebuah penderitaan, pemikiran kita berkata, Tuhan, kok saya sih Tuhan? Kadang-kadang kita punya pikiran seperti itu, ya kan? Kenapa bukan orang lain sih? Saya kan rajin doa loh, saya rajin berdoa, semua saya lakukan, berpuluhan saya rajin. Kenapa mesti saya Tuhan? Kenapa nggak dia, nggak dia, nggak dia? Kenapa? Karena dalam pemikiran kita, penderitaan itu adalah bagian dari dosa. Penderitaan itu adalah bagian dari sebuah hal kotor, bukan yang kudus. Ini kadang-kadang pemikiran kita seperti itu. Tapi kita akan belajar saat ini, benar nggak pemikiran yang seperti itu? Makanya Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengadakan pemulihan pikiran. Karena apa? Pikiran ini yang akan memicu seseorang untuk berlogika. Nah, kalau sudah ada logikanya, masuk kepada asumsi. Nah, kalau sudah masuk ke asumsi, itu banyak hal-hal yang tak benar. Karena asumsi itu berbahaya. Contoh nih Bapak-Bapak sekalian. Misalnya, ada seorang hamba Tuhan, ya, punya anak satu, punya istri satu. Karena hamba Tuhan ini harus melayani, pergi keliling, istri dan anaknya ditinggal di rumah. Kemudian banyak orang yang melihat nih, kasihan itu. Akhirnya logikanya berpikir, wah jangan-jangan suaminya punya will nih di tempat yang lain. Nah, ini adalah asumsi. Makanya Bapak-Bapak, kita harus mengadakan pemulihan pikiran karena kita harus hati-hati dengan pemikiran kita. Apa yang kita isi dengan pemikiran kita itu yang akan mempengaruhi logika dan cara kita berasumsi. Kita akan belajar dari tadi Filipi 4 ayat 8. Saya akan bacakan lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini akan saya bagi dulu, ya. Sebenarnya ayat ini inti dari pelajaran filsafat Kristen. Tapi saya nggak akan masuk ke sana. Saya hanya akan membedah aja. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci itu milik siapa? Coba Bapak-bapak, Ibu-ibu pikirkan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci itu milik siapa? Itu adalah sifat karakter dari Allah. Bapak-bapak, makanya pada waktu penciptaan, beberapa waktu yang lalu Pak Sam sempat membahas itu. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Apanya yang serupa dan segambar? Pikiran kita, cara berpikir kita. Itu kita bisa seperti Allah kalau roh itu masih ada di dalam diri kita. Makanya penciptaan manusia itu khusus dari tanah liat dan dihembuskan roh. Ini adalah dua unsur yang penting, Bapak-Bapak. Inilah yang dikatakan bahwa kita serupa dengan Allah. Kalau kita ingin pemikiran kita dirubah, kita mesti harus tahu dulu pemikiran Allah yang pertama kali. Di sini dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, dan semua yang suci ini milik Allah. Apakah kita bisa seperti itu? Yang bisa kita lakukan adalah kita belajar dari sifat karakter Allah. Kebenaran, kemuliaan, keadilan, kesucian, itu semuanya adalah sifat karakter Allah yang dapat kita pelajari di mana?
dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini kita belajar 4 hal. Dari Kejadian sampai Wahyu, karakter Allah nyata dari 4 unsur itu. Jadi kalau kita ingin mengadakan pemulihan pikiran, yang pertama kita harus tahu dulu pemikiran Allah. Ini yang penting. Dari mana kita belajar pemikiran Allah? Dari firman Tuhan. Itu Bapak-bapak sekalian. Tahapan yang pertama yang saya jelaskan tadi adalah benar, mulia, adil, dan suci. Dikuatkan oleh Kejadian pada waktu penciptaan kita serupa dengan Allah. Kemudian kita diberi roh. Jadi dasar awalnya itu seperti itu. Kemudian yang kedua, saya bagi manis dan sedap didengar. Kalau kita bicara manis dan sedap didengar, manis itu artinya dimanapun kita berada, kita itu membawa kesukaan. Dan sedap didengar, ini adalah proses transformasi pikiran. Dari pikiran Allah yang sudah kita pelajari dengan firman Tuhan, kita transformasikan dalam kehidupan kita. Maka yang akan muncul apa? Sesuatu yang manis dan sedap didengar. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita tuh pasti akan membawa kabar sukacita. Kita akan menjadi kesukaan. Kalau orang Jawa bilang ngangenin. Karena apa? Kita belajar pikiran-pikiran dan kita coba transformasikan dalam kehidupan kita. Makanya hal yang manis dan sedap didengar itu yang perlu ada dalam kehidupan kita. Transformasi dari kita belajar firman Tuhan, dari kita belajar pikiran Allah, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita coba kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ini adalah sebuah proses transformasi. Kalau kita belajar pikiran Allah tanpa proses transformasi, kita tidak ubahnya seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang jago menghafalkan perintah Allah, tapi tidak pernah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah proses transformasi pikiran. Kita bisa baca di Efesus 5 ayat 8. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini Bapak-bapak sekalian. Ketika kita mau mengadakan pemulihan pikiran, kita harus mentransformasikan pikiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita menjadi anak yang terang. Ketika kita menjadi anak yang terang, yang ada itu hanya kebaikan, keadilan, kebenaran, maka dimanapun kita berada, itu akan menjadi manis dan sedap didengar. Karena keberadaan kita selalu membawa sukacita. Sukacita yang sebenarnya, bukan sukacita yang karena saya mungkin bisa stand up komedi, orang jadi cuma ketawa. Enggak. Tapi ada kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah kebajikan dan patut dipuji. Ini apa kebajikan dan patut dipuji? Kebajikan dan patut dipuji ini adalah dampak dari transformasi pikiran kita yang kita sudah mengenal Allah, melakukannya dalam kehidupan kita, maka kebajikan dan patut dipuji itu akan mengikuti kita. Karena dimanapun kita berada, yang ada hanya perbuatan yang baik dan benar di hadapan Allah. Tadi disedap didengar, kemudian kita patut dipuji. Kita akan baca Bapak-bapak sekalian di dalam Efesus pasal yang ke-5. Ini lanjutannya yang tadi, pasal 5 ayat 15 sampai 21.
Saya bacakan aja. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 21. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, dan usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya, kemudian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kebajikan dan patut dipuji ini adalah dampak ketika kita bisa mentransformasikan pikiran Allah dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita akan belajar dari satu orang, Bapak-bapak, sekalian. Jadi, ketika pikiran kita belajar pikiran Allah, kita transformasikan dalam kehidupan kita memberikan dampak yang positif, kita akan berubah, Bapak-bapak, sekalian. Pemikiran kita akan berubah, logika kita akan berubah, paradigma kita akan berubah dalam berpikir sesuatu. Sehingga kita tidak bilang lagi, aku kalau menderita susah itu saya dosa, enggak. Itu adalah ujian saat Allah hendak menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita. Maka jangan takut, jangan sedih, jangan kecewa kalau sampai akhirnya kita harus mengalami COVID-19 Omicron. Karena pada saat itulah Tuhan rindu menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita. Maka ketika kita bisa sembuh, kita tahu artinya sembuh karena kita telah mengalami kesembuhan. Itulah kuasa yang merubah paradigma ini. Hampir semua tokoh Alkitab, Bapak-bapak sekalian, saya hanya pilih satu aja. Ini menarik karena apa? Saya baru dapatkan beberapa hari yang lalu lah, atau beberapa bulan yang lalu. Tokohnya simple, istrinya Elkana, Hana. Bapak-bapak sekalian, saya rasa semua udah masuk akal ya, udah di luar kepala. Hana itu kan untuk Penina, ya kan, Penina yang punya anak, Hana nggak punya anak. Hana kemudian berdoa punya anak. Tapi Bapak-bapak sekalian, yang ingin saya katakan adalah perubahan paradigma pemikiran dari si Hana. Setiap tahun ketika dia pergi ke bait Allah, dia tuh selalu dikecewakan oleh Penina. Jadi apa yang menjadi paradigma pikiran dia yang diutamakan? Sakit hatinya. Maka dia berdoa terus karena dia sakit hati. Dia minta berdoa di hadapan Tuhan karena apa? Motivasinya sakit hati. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika kemudian dia bicara bernasar di depan Tuhan, kalau Engkau berikan aku seorang anak, maka anak itu akan aku serahkan kepadamu. Ini adalah perubahan pemikiran. Bukan untuk sakit hati dia lagi, tapi untuk kemuliaan Allah. Ini yang terjadi, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Dan akhirnya Hana punya anak, enggak cuma Samuel, dia punya beberapa anak. Ini adalah proses paradigma pemulihan pemikiran. Kita belajar. Kita tahu siapa itu Sakeus. Dia adalah orang yang suka sekali menagih pajak, bahkan kadang lebih. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah menemui Yesus, paradigma dia berubah. Akhirnya
Dia lepaskan semua itu. Dia bayar semua yang telah dirugikan. Bahkan berapa kali. Ini Bapak-Bapak Ibu sekalian harusnya ada dalam diri kita saat ini. Kita belajar, Tuhan, aku mau ada pemikiran baru, paradigma baru, cara berpikir baru, logika baru yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan itu yang akan memulihkan pikiran supaya kita berkenan. Puji Tuhan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya ngambil satu kesimpulan, saya sudah pakai kesimpulan. Pemulihan pemikiran akan merubah paradigma kita dari egosentris kepada God-sentris, kepada Allah. Yang kedua, karakter egois kita yang tadinya aku, saya, aku Tuhan, saya Tuhan, menjadi kita berani berkorban untuk orang. Ini adalah perubahan pemikiran. Yang ketiga, kita akan memberikan dampak positif terhadap sekeliling kita. Mereka akan merasa ada sukacita ketika ada kita. Yang keempat, kita akan selalu membawa kemuliaan bagi nama. Puji Tuhan Bapak-Bapak sekalian. Kita akan belajar pemulihan pikiran. Kita harus belajar mendahului pemikiran dari Allah, mentransformasikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita akan memberikan dampak yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, 3 hal yang akan kami lakukan: belajar pemikiran, mentransformasikan pemikiran-Mu dalam hidup, dan memberikan dampak supaya nama-Mu dipuji dan terpuji. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semuanya. Berkati kami, jagai kami, lindungi kami, sembuhkan kami Tuhan, karena kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Chandra yang sudah memberkati kita melewati kebenaran firman Tuhan. Terus memberkati. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Dan persembahan Bapak Ibu bisa transfer di rekening gereja atau rekening Saudara Johan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan pagi hari ini Tuhan, yang sudah memberkati kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Chandra yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu dimanapun dia berada Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik Tuhan. Dan melalui hamba-Mu Tuhan, dia boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati Pak Chandra dan juga seluruh keluarga dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati mereka, menjaga dan melindungi mereka Tuhan, agar menjadi alat yang indah di hadapan Tuhan juga untuk Tuhan pakai menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan saat ini juga kami Tuhan akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan, berkati persembahan kami agar supaya dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di GSD Kosambi ini. Berkati kami semua Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami usahakan, Tuhan engkau yang campur tangan, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini saya serahkan kepada Puji Tuhan, terima kasih. Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Chandra Christian yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak, Tuhan berkati terus apapun yang dikerjakan Pak Chandra. Untuk pengumuman selanjutnya, ibadah online atau offline nanti diumumkan di grup ya. Jadi tunggu pengumumannya saja. Demikian pengumuman dari kami. Kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan pada kami, sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu Tuhan, biarlah ya Bapa selalu kami tanamkan firman-Mu Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah ya Bapa, kami mau merubah pikiran kami. Kami mau ya Bapa, pikiran kami yang negatif itu ya Bapa, kami hilangkan Tuhan. Biarlah kami selalu berpikiran positif Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang sudah Kau sembuhkan ya Bapa, Ibu Gembala kami, Pak Chandra, dan yang lainnya Bapa. Terus ya Bapa, pemulihan-Mu terjadi. Makasih ya Bapa, penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih terpapar COVID Tuhan. Biar ya Bapa, percepat proses penyembuhannya sehingga mereka bisa datang kepada Engkau dan melayani Engkau kembali. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pandemi saat ini Tuhan. Biarlah ya Bapa, pandemi cepat berlalu. Kalaupun ya Bapa ini masih terjadi, Kau akan memberikan hikmat takabudi kepada anak-anak-Mu untuk menciptakan obat-obat yang pencegahan COVID ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Biar rencana-Mu yang jadi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Bapak kami juga berdoa ya Bapak untuk bencana-bencana alam yang ada Tuhan. Biar ya Bapak, rencana-Mu saja yang jadi Tuhan dalam bencana ini Tuhan. Bapak dalam surga, kami juga berdoa ya Bapak untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Kau memberkati apapun yang terjadi Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak dalam surga, juga berdoa ya Bapak untuk Opa Willy Tuhan. Kau protek terus ya Bapak, dan kesehatan selalu kepadanya Bapak. Oma Verita Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kau memberkatinya ya Bapak. Oma Betty Tuhan dan oma-oma yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kita akan naikkan doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Makasih Bapa, kita akan menerima berkat. Kita akan mengangkat tangan kita mengarahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan kasih Allah Bapa Tuhan kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Bapa